bagi siapapun yang merasa doanya belum diijabah, belum datang jawabannya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, tapi saya lebih perdalam lagi. Yakinlah teman-teman, kalau antum sudah berdoa dengan baik, dengan santun, memenuhi syarat-syarat tadi semuanya, pasti diijabah. Kalau belum sekarang, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau ada yang tanya, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah tunda? Dengarkan hadisnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah bila mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit, kemudian kita mengatakan, ya Allah sembuhkanlah saya. Lalu Allah sembuhkan. Kira-kira kita masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda, Allah kasih kita 3 hari kemudian, seminggu kemudian, maka dalam berapa hari itu kita berdoa. Dan kalau kita tahu kadar pahalanya pada hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah karena dikasih kesempatan itu. Musa alaihissalam, ya, ini menandakan rahmatnya Allah sangat luas ya. Dan Allah itu tidak akan sia-siakan teman-teman. Apapun yang antum minta selama baik, penuhi syarat, dikasih. Pasti, nggak ada keraguan. Dan Allah itu sangat sayang dengan kita. Tidak mau kita susah, nggak mau kita segala macam. Di antara kisahnya adalah, selain kisah tadi ibu yang menyusui bayinya, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah memiliki satu pengikut kaum belum beriman sama dia, tapi tiap hari kerjanya orang ini sudah tidak beriman, caci maki Nabi Musa, caci maki Allah, caci maki Nabi Musa, caci maki Taurat tiap hari bertahun-tahun. Nabi Musa alaihissalam sabar, tidak ditanggapi sama Nabi Musa. Nabi Musa dicaci maki jalan saja. Tapi karena sudah bertahun-tahun, satu waktu Nabi Musa nggak sabar juga. Beliau minta doa di malam hari di sholat tahajudnya, ya Allah ambil alih orang ini. Luar biasa nyakitin, caci makin kau ya Allah, caci maki aku, caci maki kitab Taurat. Maka Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengatakan, ya, orang itu sudah diberikan kepadamu. Terserah, kau mau berdoa apa Allah kabulkan. Kau mau Allah tenggelamkan, ditenggelamkan dalam bumi. Kau mau Allah matikan langsung mati. Mau disambar petir, terbakar, Allah kasih. Terserah. Maka besok hari Nabi Musa AS lagi jalan di Palestina waktu itu, lewat orang ini. Caci maki lagi Allah, caci maki lagi Musa AS, caci maki Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan, ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan orang ini. Maka Allah pun tenggelamkan sampai ke kakinya. Mata kakinya dua-dua terbenam. Orang ini bergerak-gerak nggak bisa. Maka dia bilang, Musa maafkan saya. Kata Musa, tidak bisa. Sekian tahun kau lakukan perbuatanmu ini. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Ditenggelamkan sama Allah sampai lututnya. Belum semua. Hai Musa maafkan saya tidak akan ulangi. Saya nggak percaya, kata Musa. Tiap hari kau caci maki ini semua. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelam sampai ke dadanya. Minta maaf, hai Musa maafkan saya. Musa, saya yakin saya akan beriman kalau kau maafin saya. Kata Musa, saya tidak percaya. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelamlah orang itu, mati. Waktu mati orang itu, Jibril AS datang. Dalam hadis Bukhari ini, kata Jibril AS, hai Musa, Allah berfirman kepadamu, ya Musa ma aqsa qalbak, wahai Musa berapa keras hatimu. Andai saja dia minta kepadaku di awal permintaannya, minta maaf tadi waktu kakinya masih tenggelam mata kaki, aku sudah maafkan. Bagaimana bisa kau biarkan orang sampai tenggelam, kau tetap tidak mau maafkan? Tetapi subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia. Rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan bahkan Jibril alaihissalam dalam hadis Bukhari, karena tahu rahmatnya Allah luas, dia bilang kepada Nabi SAW, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku masukkan ke mulutnya Fir'aun tanah laut merah, supaya dia tidak bisa bilang, ya Allah ampuni aku. Jibril pun tidak mau Fir'aun beriman, karena luar biasa kejahatannya. Dalam hadis Bukhari kata Jibril begitu, hai Muhammad, andai saja kau tahu bagaimana banyaknya tanah yang aku masukkan ke mulut Fir'aun, supaya dia tidak mengatakan, hai Tuhanku maafkanlah aku. Karena aku tahu begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang pertama teman-teman, yang kita perlu fahami. Kalau ada doa yang belum diijabah, berarti Allah hanya menerlambatkan saja selama antum sudah penuhi syarat.
pasti yakin akan terima. Sekarang atau besok, lusa atau seterusnya. Yang kedua, jangan berhenti berdoa selama memang ya, belum diijabah. Ini mirip dengan yang pertama, tapi ini agak kental sedikit. Maksudnya ada contoh-contohnya. Selama antum belum dapat jawabannya, berdoa saja. Kalau yang pertama tadi kan diikuti dengan keyakinan Allah akan ijabah. Selama itu bagus gitu. Ini juga dikatakan jangan berhenti berdoa. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, Nabi yang paling mulia dalam masalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini istrinya dia bersaudara sama istrinya Imran. Surah Al-Imran ya. Keluarga Imran. Siapa Imran itu? Ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi ayahnya Maryam namanya Imran. Istrinya Imran sama istrinya Zakaria saudara. Jadi Imran sama Zakaria ini ipar. Dari Imran lahir Maryam. Dari Zakaria lahir Yahya. Nabi juga ini ya. Nah dari Maryam lahir lagi Isa. Ini semua satu keluarga. Dikenal dengan Al-Imran. Mereka terkenal dengan kesolehannya. Makanya Allah gagalkan dalam Al-Quran. Setelah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran langsung. Termasuk 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. Yang jelas, Nabi Zakaria adalah terkenal Nabi yang sangat soleh. Dan ada kisah uniknya berhubungan dengan doa. Apa itu? Dia teman-teman menikah di umur 30 tahun alaihissalam. Istrinya umur 20 tahun. Dan dia berharap sekali Allah memberikan anak dari istrinya. Yang 20 tahun ini. Subhanallah, Nabi Zakaria SAW berdoa dari awal nikah, minta dikasih anak dari istri ini. Padahal istrinya mandul. Terus saja dia berdoa. 10 tahun pertama Allah belum kasih, istrinya enggak hamil-hamil. Berarti umur dia sudah 40 tahun. 10 tahun kedua umurnya 50 tahun, belum dikasih. 10 tahun ketiga umurnya 60 tahun, belum dikasih. 10 tahun keempat, 10 tahun kelima sampai 70 tahun. Nabi Zakaria berdoa alaihissalam, minta dikasih anak dari istrinya yang mandul. Istrinya pada saat Nabi Zakaria umur 100 tahun, karena dia kan menikah umur 30, dia berdoa 70 tahun, berarti 100 tahun umurnya. Istrinya 20 tahun. Setelah 70 tahun berarti umurnya 90 tahun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Zakaria sebagai ibrah dan pelajaran. Kalau kau sabar, berdoa, aku akan kasih. Kalau punya Al-Quran, buka surah Maryam. Surah nomor 19, 10 ayat pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya atau nama lain surah itu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah, kalau dalam Al-Quran ingat itu artinya pelajarilah ya. Kalau teman-teman baca terjemahan dan ingatlah, ingatlah berarti pelajarilah. Rahmat Tuhanmu hai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Kenapa Zakaria? Ada cerita apa ya Allah? Allah ceritakan. Allah bilang, Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Pelajari, ikuti ceritanya. Pada saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan khafiyya, sembunyi-sembunyi, suaranya kecil. Kata ulama tafsir kenapa? Firman Allah ini menceritakan waktu umur Zakaria sudah 100 tahun. Dan dia berdoa, Ya Allah kasih aku anak dari istriku yang mandul ini. Istrinya sekarang 90 tahun. 20 tahun aja nggak mungkin hamil, apalagi 90 tahun, sudah nenek-nenek ya. Tapi dia nggak putus asa. Allah bilang, pelajarilah rahmat Tuhanmu hai Muhammad, sampaikan kepada semua umatmu. Malam ini di masjid ini sampai ke Bapak Ibu sekalian kisah ini tentang hambanya Allah Zakaria, yaitu pada saat dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa sembunyi-sembunyi karena minta anak, umurnya 100 ya, istrinya 90. Qala Rabbi, apa yang dia minta? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, tulang-tulangku sudah lemah semua. Kata ulama tafsir 100 tahun, sudah tua sekali. Washta'ala ar-ra'su syaiba, semua rambutku sudah putih, enggak ada lagi rambut hitamnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak mau putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Penuh keyakinan. 70 tahun ini.
Lalu yang terjadi adalah wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir ya Allah, sebab aku minta doa ini, kalau aku mati siapa yang lanjutin dakwah ini? Wa imraati akhirah, kan kendala utamaku istriku mandul. Nabi Zakaria tahu itu. Allah ceritakan nulisannya wa imraati akhirah, dan istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah aku minta anak dari orang ini, istriku yang ini, ya. Lalu dia bilang yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, jadikanlah dia mewarisiku dan mewarisi ilmu yang diturunkan dari keluarga Yakub, dan jadikan dia radiya, artinya anak baik. Ada sebagian ulama tafsir, saya reviewkan dulu sedikit dari ini, mempertemukan antara surah Maryam ini dengan ayat-ayat yang lain. Jadi waktu Nabi Zakaria, waktu Imran tadi ayahnya Maryam mau meninggal dunia, Imran ini gurunya Zakaria. Dalam sebagian riwayat dikatakan begitu. Waktu Imran mau meninggal, dia kumpul murid-muridnya, diantaranya Zakaria. Siapa di antara kalian yang akan menjaga anak saya ini Maryam? Maka jatuhlah pilihan ke Zakaria alaihissalam. Maka Zakaria mendidik dan membesarkan Maryam di rumahnya. Yang unik dalam Al-Quran dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke dalam rumah kamarnya Maryam, ditemukan ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa, kata Allah. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam pasti dapat rezeki. Kata ulama tafsir, buah-buahan yang enggak ada di Palestina waktu itu. Buah-buah yang enggak ada, enggak pernah orang lihat. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hada?" Ya Maryamu, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki siapapun yang tanpa hisab. Maka Allah bilang, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia minta juga dikasih keturunan. Dari sini ulama tafsir bilang, Nabi Zakaria subhanallah minta dikasih anak, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, yang penting baik. Nabi Zakaria tidak rewel, gitu. Lalu kemudian Allah ijabah setelah 70 tahun. Di ayat 7-nya, itu 6 ayat tadi semua permohonannya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Yahya, kami menyampaikan kepadamu berita gembira bahwasanya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kata ulama tafsir, subhanallah, kita kalau minta sama Allah satu, Allah enggak kasih satu, Allah kasih plus 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 plus, asal sabar saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan teman-teman, kalau kita sudah mulai ya Allah, Allahumma, ya Rabbi, berarti sudah ada garis finishnya itu. Tinggal antum sabar saja. Kalau antum sabar sampai garis klimaksnya, maka Allah akan kasih antum lebih dari permintaan antum. Nabi Zakaria minta anak, laki-laki ke perempuan terserah, yang penting soleh. Allah kasih dia anak laki-laki. Berarti akan banyak keturunannya nanti dan membawa nasabnya, gitu kan? Ditambah lagi ismuhu Yahya, Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Kata Allah, ya, lam naj'al lahu min qablu samia, belum pernah ada orang bernama Yahya sebelum dia. Ini nama pilihan. Lalu Nabi Zakaria kaget di ayat 8, manusiawi. Qala rabbi anna yakunu li gulam, wahai Tuhanku, penciptaku, bagaimana bisa aku bisa punya anak? Apa kata Nabi Zakaria? Wa kanat imraati aqira. Yang kendala pertama, istriku mandul, udah tua lagi. Betul Nabi Zakaria berdoa, tapi karena lamanya berdoa, maka dia juga bingung. Ya Allah, bagaimana bisa nih? Ya, apakah nenek-nenek bisa hamil, gitu kan? Seperti itulah bahasanya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Ditambah lagi, aku sudah sangat tua renta, 100 tahun. Bagaimana bisa punya anak nih? Artinya kalau bahasa kita, spermaku masih bisa enggak ini? Ya, membentuk manusia enggak? Gitu kan? Masih ada komponen itu Kak dengan umur ini. Tapi bahasanya santun dalam Al-Quran, gitu kan? Maka dikatakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Jibril berkata kepada Zakaria, wahai Zakaria, Tuhanmu telah berfirman, itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku sendiri pernah ciptakan kau hai Zakaria dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Maka saking gembiranya
Nabi Zakaria beliau mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kata ulama tafsir, jangan dia mual ya Allah, bukan cuma mual muntah-muntah perutnya besar, hari pertama engkau kasih dia hamil, beritahukan aku tanda-tanda. Jadi tidak usah tunggu lagi perutnya besar, karena gembiranya. Allah bilang, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Ya. Tanda-tanda kalau istrimu hamil, nanti kamu tidak akan bisa bicara selama 3 malam. Jadi begitu istrinya hamil, Nabi Zakaria hilang suaranya. Tapi ini kisah Nabi Zakaria ya. Kalau suara antum hilang bukan itu ya. Ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam ayat lain Allah ceritakan masih kisah Nabi Zakaria, surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 89 sampai 90 bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, penciptaku, jangan biarkan aku sendirian. Aku mati enggak ada keturunan nih ya. Dan kau sebaik-baik pemberi warisan. Fastajabna lah, maka kami ijabah permintaannya itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan dia sosok anak yang kami berikan nama Yahya. Ini yang plusnya ya. Tadi dia minta anak laki-laki perempuan bisa, Allah kasih laki-laki, dikasih tambah Yahya. Di ayat ini Allah tambah wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Kata ulama tafsir, mandul jadi subur, tua lemah jadi kuat. Dan pada saat itu istri Nabi Zakaria, kata sebagian ulama tafsir, rewel, suka marah, berubah menjadi baik gitu. Ini diantara doa kata ulama yang sangat bagus, kita mendoakan pasangan mengatakan aslih li zauji. Kalau perempuan mengatakan untuk suaminya, ya Allah perbaikilah suamiku. Atau kita laki-laki mengatakan buat istri kita, aslih li zaujati, ya Allah perbaiki keadaan istriku. Allah mengatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Sebabnya Allah bilang innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka kami ijabah begitu karena mereka suka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, dan mereka selalu berdoa kepada kami penuh rasa semangat berdoa dan rasa takut tidak diijabah, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Itu pelengkap daripada bahasan surah Maryam, surah Al-Anbiya tadi. Juga dijelaskan plus yang lain. Ingat Nabi Zakaria hanya minta anak saja, Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih nama Yahya ya. Allah perbaiki istrinya gitu kan. Nanti di ayat lain surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38 sampai 41, di situ Allah kasih lagi plus Nabi Zakaria karena dia sabar sampai Allah ijabah. Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat dia Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia lihat ada makanan ya, kemudian Maryam bilang itu dari sisi Allah, maka disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan aku dari sisimu keturunan yang baik-baik. Keturunan baik laki-laki perempuan tidak masalah. Innaka sami'ud du'a, kau sangat mendengar permohonan hamba-hambamu. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka Zakaria pun dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam sementara dia solat di mihrabnya, tempat ibadahnya. Innallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Tuhanmu Allah telah memberitakan berita gembira kepadamu tentang anak laki-laki bernama Yahya. Ini tadi sudah disebutkan. Plus yang lain, musaddiqan bi kalimatin minallah, pasti anak ini nanti akan membenarkan firman Allah. Tambah lagi, wasayyidan, dan akan jadi tuan di kaumnya, wahasuran, jadi pemimpin, wa nabiyan, dan akan menjadi nabi, minas salihin, dari orang-orang saleh. Kata ulama, Nabi Zakaria sabar sampai garis finish doanya, Allah kasih plus yang dia tidak pernah minta sebelumnya. Anak laki-laki dikasih nama Yahya ya. Belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Di ayat ini dikatakan juga dia akan jadi nabi, jadi orang saleh, jadi pemimpin, jadi orang kaya, jadi luar biasa. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa punya anak wahai Tuhanku, wa qad balagani al-kibra wa imraati akhir, aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha,
Jibril berkata, begitulah Tuhanmu Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau Rabbi ja'alli ayah, kalau begitu Tuhanku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ini menafsirkan tadi surah ya Maryam. Yang tadi surah Maryam dijelaskan dia hanya tidak bisa bicara selama 3 hari, suaranya hilang. Di ayat ini dikatakan tanda-tanda kalau istrimu hamil kau tidak bisa bicara dengan orang selama 3 hari kecuali isyarat. Ya. Wadhkur rabbaka katsiran, dan berzikirlah kepadamu dengan banyak hai Zakaria, wasabbi bil asyi wal ibkar, dan berzikirlah kamu di pagi dan petang hari. Kata ulama tafsir, kalau Zakaria mau berzikir keluar suaranya, tapi kalau mau bicara lain hilang suaranya, sebagai tanda-tanda kalau istrinya hamil. Tapi pelajaran berhubungan dengan masalah doa kita teman-teman sekalian, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam bersabar berdoa. Contoh yang lain, Nabi Ayyub alaihissalam. Ayyub alaihissalam ini ada istilah disebutkan teman-teman, di Indonesia pun ada itu ya. Kalau di Jakarta sering diucapkan, saya nggak tahu kalau di sini. Sabar Ayyub orang bilang. Maksudnya sabarlah seperti Nabi Ayyub. Memang kenapa? Memang Nabi Ayyub luar biasa sabarnya, ekstra. Kisahnya begini, dia mirip tadi dengan Nabi Zakaria, menikah di 30 tahun, istrinya 20 tahun. Nabi Ayyub ya alaihissalam. Agak berbeda kisahnya sedikit. Dia raja, dia pemimpin di kaumnya, dan dia kaya raya. Nabi Ayyub alaihissalam 4 kelebihannya. Sudah nabi, ya, sudah gagah, ya, keturunannya banyak, luar biasa. Istrinya juga cantik dan subur. Allah kasih dia selain harta melimpah, nama yang harum, kerajaan karena dia raja, nabi, dia pemimpin, itu kan? Dan dikasih oleh Allah anak 12 anak laki-laki, semuanya gagah-gagah dan pintar-pintar. Nabi Ayyub alaihissalam hidup 20 tahun makmur, 20 tahun. Dia nikah umur 30, istrinya 20. Sampai umur 50 tahun. Nabi Ayyub menikah umur 30 tahun, 20 tahun dia makmur, nggak ada masalah hidupnya. Bersampai umur berapa? 50. Istrinya umurnya 40. Hari pertama di tahun 51 dari umurnya, dalam 3 hari Allah hilangkan semuanya nikmat itu. Semuanya. 3 hari. Hari pertama Allah kasih Nabi Ayyub alaihissalam penyakit kusta, lepra. Menular, semua badannya rusak. Dari kepala sampai kaki. Rambutnya rontok semua. Rambutnya rontok, menular, semua kaumnya lari, nggak ada yang mau dekati Nabi Ayyub alaihissalam. Hari pertama hilang semua ini. Orang dulunya tadi dekat, nyanjung, hilang semua, pergi. Hari kedua dari umur yang 51 ini, anaknya yang 12 orang lagi makan di satu ruangan, rubuh atap rumahnya, mati 12. Hari kedua nggak ada anak, anaknya mati semua. Ada orang mungkin anaknya mati 1, 2, ini 12 mati semua. Enggak ada penyakit, enggak ada apa ini. Hari ketiga Allah datangkan hama dan badai. Uniknya hanya kena perkebunan dan peternakannya Nabi Ayyub. Kaumnya enggak ada yang kena. Semua ratusan unta, sapi mati. Semua pohonnya habis kena hama. Dalam 3 hari habis semuanya. Tapi subhanallah, Nabi Ayyub alaihissalam menyambut dengan senyum. Tidak pernah keluh kesah. Lisannya diam, tetap berzikir. Ikhtiariyah. Dia coba berobat tapi enggak pernah keluh kesah. Istrinya juga tinggal sama dia. Cuma berdua. Enggak ada orang temani sama sekali. Berjalan kurang lebih 18 tahun. 18 tahun tidak ada keluh kesah. Istrinya bilang, wahai Nabiullah. Baik istrinya, salihah. Sabar sama dia, Masya Allah. Saya mengatakan, wahai nabinya Allah, mintalah kepada Allah, berdoa, minta sama Allah supaya diangkat penyakit anda. Gak usah minta anak, gak usah minta harta, saya siap sabar supaya anda sembuh bisa berdakwah lagi. Itu saja. Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita dalam nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Sekarang berapa tahun
Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub alaihissalam, saya masih malu minta sama Allah. Saya masih malu minta sama Allah. Maka istrinya diam. Setelah 20 tahun teman-teman sekalian. Jadi sudah 20 tahun diuji sama Allah. 20 tahun dia lalui juga masa cobaan. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau sampai antum sabar di garis finishnya, bersabar sampai Allah ijabah, antum dikasih cobaan, sabar sampai nanti Allah keluarkan. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Maka nanti Allah kasih antum plus banyak yang membuat antum lupa penderitaan antum selama ini. Dilupain semuanya. Nabi Zakaria tadi waktu dikasih Yahya, lupa semua penderitaan 70 tahun berdoa. Allah kasih anak, nabi, soleh, pemimpin, luar biasa. Nabi Ayub begitu. Perhatikan teman-teman dalam surah Al-Anbiya, surah Nabi-Nabi, ini manusia yang wajar kita jadikan contoh. Suri toladannya manusia. Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Pelajari kisahnya Ayub, kata Allah. Sewaktu dia berdoa dengan Tuhannya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah ditimpa sakit ini, tapi kau zat yang maha penyayang. Apa makna kalimatnya kata ulama tafsir? Nabi Ayub enggak bilang, ya Allah, kau sudah kasih saya nikmat 20 tahun, sekarang kau kasih cobaan 20 tahun, sudah imbas nih ya Allah. Enggak bilang begitu. Dia bilang, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan kau zat yang maha penyayang. Artinya kalau kau mau angkat silakan, kau masih mau coba saya enggak masalah. Apa yang terjadi? Kata Allah, fastajabna lah, maka kami ijabah permintaannya. Perhatikan, tadi Allah hilangkan nikmatnya Nabi Ayub berapa hari? 3 hari. Masih hidup gak ini? Hah? Masih hidup ya? Jangan sampai antum mengkhayal orang. Saya sudah seru-serunya cerita ternyata mengkhayal kemana-mana. Tadi nikmatnya Nabi Ayub diangkat oleh Allah dalam 3 hari. Sekarang setelah 20 tahun Nabi Ayub sabar, Allah kembalikan semua dalam 3 hari juga. Dan double-double. Perhatikan, Allah di hari pertama, kan dia tadi nikah 30 tahun, nikmat 20 tahun berarti 50 ya. Dicoba 20 tahun berarti sekarang umurnya berapa? 70. Hari pertama tahun 71 Allah munculkan di bawah ranjangnya Nabi Ayub mata air. Lalu Allah suruh Nabi Ayub mandi dengan mata air itu. Begitu diusap badannya, hilang semua kustanya. Tumbuh rambutnya lebih gagah daripada 20 tahun yang lalu. Satu hari. Hari kedua, kaumnya dengar semua, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Datang semua. Apa yang mereka lakukan? Seperti kita biasa kalau orang datang kepada tokoh masyarakat. Ada yang bawa unta 3 ekor, ada yang bawa sapi 5 ekor, ada yang hadiahkan kebunnya karena gembira. Gara-gara hibahnya orang ini, pemberian orang, maka hartanya Nabi Ayub di hari kedua itu lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Pemberian orang, enggak kerja apa-apa. Sampai sebagian ulama mengatakan Allah membiarkan kaumnya kerja 20 tahun kumpulin harta untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub dicobaan, mereka kasih semua itu. Kekayaan double. Hari ketiga, istrinya yang umurnya sekarang sudah 60 tahun hamil, melahirkan kembar-kembar sampai dapat 24 anak laki-laki. 12 mati, Allah ganti 24. Ini ayatnya masih di Al-Anbiya tadi, saya baca lanjutannya. Allah bilang fastajabna lah, maka kami angkat, kami ijabah doanya Ayub. Apa yang dilakukan? Fakashafna ma bihi min dur, kami angkat penyakitnya langsung dengan mata air tadi. Lalu Allah bilang wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, wa mithlahum ma'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dobelkan di sini, diberikan double, subhanallah, diberikan double dan berlimpah-limpah. Allah mengatakan rahmatan min indina, dan itu semua rahmat dari kami. Dan yang penting garis bawahi firman Allah terakhir Al-Anbiya 84, wa dzikra lil abidin,
untuk jadi pelajaran bagi hamba-hamba. Jadi untuk pelajaran. Jadi tidak ada subhanallah orang yang berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah tidak ijabah. Asal untuk penuhi syarat. Sabar plus-plusnya banyak sekali.